Halo teman-teman, masih ingat sekitar 3 bulan yang lalu saya beli iPhone lewat TikTok Shop. Nah, untuk tokonya itu banyak banget yang nanya. Itu udah tak jawab di komenan ya. Nanti kalau ada yang nanya tak jawab lagi nggak apa-apa. Itu kenapa bisa murah? Karena saya belinya itu lewat afiliator. Nah, afiliator, teman-teman kan kadang juga scroll TikTok, ada yang lagi nge-live. Nah, kalau lagi nge-live itu seringnya dapat promo. Kebetulan waktu itu dapat promonya gede-gedean. Yang tadinya 7 juta atau 6.999 sekian itu jadi 6.600.000. Nah, karena saya udah review tokonya selama kurang lebih 1 bulan, saya udah cek itu tokonya aman atau enggak. Nanti kalau teman-teman mau cek, silahkan deh caranya masing-masing. Kalau saya sih tinggal waktu nge-live itu ada yang bantu, ada yang bermasalah nanti dibantu atau enggak gitu. Terus performanya, reviewnya bagaimana begitu. Kalau saya ngeceknya begitu. Terus akhirnya saya berani, saya beli ini yang lagi kita pakai buat record. Itu iPhone 11 versi yang paling kecil ya, 64 GB. Nah, sekarang kita mau bahas soal baterai ya, yang paling sering dikeluhkan atau bahkan yang paling sering di maintain sama pengguna iPhone. Untuk baterai sendiri, saya perawatannya itu normal aja. Saya pakai sesuka saya, maksudnya saya nggak terlalu jaga banget baterainya kayak gimana gitu, soalnya nanti malah jadi tekanan. Mending pakai aja HP-nya, soalnya kan saya juga pakai itu sesuai kebutuhan. Yang penting pakai aja. Terus ada tips-tips juga sih dari saya. Yang penting satu, baterainya jangan sampai panas. Panas itu beberapa faktor. Satu, chargernya. Dua, main game mungkin. Saya juga pengguna game ya, pemain game. Ketiga, bisa juga waktu render kalau ngedit itu. Empat, update software. Nah, itu pasti suhunya bakal naik. Itu yang perlu kita jaga. Waktu-waktu tertentu saja, nggak kalau waktu pakai mah tinggal pakai, nggak usah peduli, maksudnya takut pH-nya kenapa-kenapa gitu, nggak usah, enjoy aja pakai. Bagi yang belum tahu, ini baterai healthku sekarang di usia 3 bulan ya, kisaran 3 bulan itu ada 97%. Nggak tahu itu tinggi atau rendah, karena ya saya udah berusaha sih buat jaga, tapi ada aja kelolosan gitu. Perlu diketahui, saya pakai charger bukan ori. Saya pakai nih, fokus nggak tuh? Nggak tahu. Ugreen yang 20 watt. Kalau ada sih saya carinya sebenarnya yang 18 watt ya, karena iPhone 11 ini kan maksimal 18 watt, tapi adanya 20 watt waktu itu, jadi saya beli aja yang 20 watt. Terus untuk kabelnya sendiri saya masih pakai yang ori. Jadi saya cuma beli adaptornya aja, terus kabelnya pakai yang ori. Nah, untuk penggunaan sih menurutku ini sangat worth it ya. Karena ini kan beli di harga 90.000. Sedangkan kalau kamu beli ori itu harga berapa ya kemarin? 400 atau 600 gitu. Kalau salah dikoreksi. Orinya charger iPhone itu sekitar segitu. Jadi kalau saya sih sayangnya uang segitu buat beli charger. Saya belinya langsung ini Ugreen, tapi kembali lagi pasti riset dulu lah apa kelemahan. Sorry. Riset dulu kelemahan kelebihannya. Kalau ini kan 20 watt. 20 watt itu fast charging. Jadi kalau fast charging di 20 watt, terutama untuk tipe ini ya. Ini tipe apa ya? Yang penting adaptor gini ya, 20 watt yang type C. Nah, itu kalau buat ngecas panas. Karena dia cepat, 1 jam lebih dikit gitulah. Itu udah penuh. Terus jadi saya ngakalinnya pakai kipas angin. Saya kalau ngecas pasti tak adepin ke kipas angin. Biar apa? Biar dingin. Karena kalau nanti baterainya panas, baterai health-nya bakal menurun gitu. Jadi setiap ngecas usahakan
pakai pendingin atau kipas. Selama ini sih saya pakai kipas ya, karena saya nggak punya yang namanya coolpad atau apa itu, yang alat kecil ditempelin di HP. Itu saya kurang tahu, terus kurang yakin juga kalau itu mampu mendinginkan panasnya handphone ketika dicas ya. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai terus reviewnya bagus gitu, silahkan komen ya, nanti siapa tahu saya tertarik terus beli, terus tak kasih review juga nanti gitu. Terus untuk apa lagi ini, 97% ya tadi ya, 97% itu karena kelalaian sih, bukan karena apa ya, kelalaian. Saya ngitung sekitar 4 kali saya overcharge. Jadi yang pertama itu over sekitar 1 jam, terus over 2 jam, yang paling lama itu over saya ngecas perkiraan penuh 100 itu jam 22 ya, jam 10 malam, tapi saya nyabutnya itu jam 1 malam. Itu over berapa jam? 10, 11, 12, 3 jam. Nah itu yang mungkin waktu itu langsung turun dari 98 ke 97. Kalau sebelumnya sih 100 ke 99 itu masih lama banget, terus 99 ke 98 juga lama banget. Tapi lagi-lagi turunnya itu kalau saya lalai, jadi kayak tadi overcharge, terus saya terpaksa ngecas tapi nggak pakai pendingin. Ceritanya saya ke kantor tapi lupa ngecas dulu. Kalau saya ngecas kan pasti di rumah ada kipas, tapi di kantor ya udah mau nggak mau dibawa HP-nya ya. Terus di kantor tak cas, panas tapi nggak ada kipas gitu ya. Ya memang AC tapi masih kurang. Jadi saya meminimalisirnya gini, saya cas di sini, saya cas, terus kisaran agak hangat gitu, tak pindah lagi ke bagian yang dingin kena AC, tak pindah lagi gitu. Tapi ternyata itu juga nggak cukup, mesti pakai kipas sih. Kalau pakai kipas aku bisa dingin, benar-benar dingin, nggak panas gitu. Terus untuk apa lagi ya, mungkin itu yang penting jangan panas gitulah. Kalau Apon mau nggak turun pH-nya, aku ada temen itu belinya berapa bulan ya, sekitar sebulan setelah aku, berarti baru pemakaian 2 bulan. Sekarang baterai health-nya ada 95 apa 94 gitu. Itu karena dia ngecasnya nggak dikipasi, jadi kan panas terus pakainya fast charging. Padahal itu casnya ori yang 400 atau 600 ribu tadi, tapi tetap aja kurang. Dia tak tanyain gimana ngecasnya, jadi gini, HP-nya dilepas casingnya terus ditaruh di keramik gitu doang. Nah ini faktanya itu kurang, meskipun itu pakai charger yang ori, tapi nyatanya baterai health-nya lebih kejaga yang pakai ini, bukan ori atau Ukraine pihak ketiga ya gitu. Jadi nanti tinggal pinter-pinteran teman-teman kalau mau baterainya awet gitu ya. Sebenarnya semua HP itu ada baterai health-nya, cuman kalau iPhone kelebihannya itu nggak tahu kelebihan atau kekurangan. Kelebihan karena kita bisa tahu kesehatan baterai kita itu seberapa, kekurangan karena itu menimbulkan kekhawatiran gitulah. Gitu ya. Jadi ada yang tanya setelah pemakaian sekian lama baterai health-nya berapa, tak jawab 97. Nanti tak lampirkan screenshotnya ya. Saya pemakaian tuh lama, sehari mungkin average-nya bisa sampai rata-rata 5 jam, 6 jam, bahkan kadang 8 jam, pernah 12 jam. Itu kalau saya ambil cuti terus gabut gitu ya, nggak ada kegiatan ya, main HP gitu, itu bisa 12 jam, itu parah. Terus saya main game juga, nanti tak screenshot juga game apa yang saya mainin. Cuman wah sayang banget ini, barusan sebelum bikin video ini saya hapus nih gamenya, karena kan ini varian yang paling kecil, terus memorinya juga udah kemakan banyak, jadi tak hapus tadi sebelum tag video. Terus saya main Mobile Legend, terus main Air Commander atau apa itu, yang pesawat-pesawat itu,
terus main PES, sering mabar juga. Mabar itu kan juga panas tuh PES. Saya setel grafiknya di paling tinggi 60 fps itulah. Jadi intinya bateraiku sekarang 97%, tapi itu dengan kelalaian ya, nggak perfect sekali saya jaganya. Jadi sekitar 4 kali saya overcharge, dan overnya itu nggak main-main, karena meskipun ini ada semacam apa ya, pengaman kalau ngecas, semakin tinggi persenannya, misal 80%, 90%, itu kan nanti dayanya bakal dikurangi atau ditahan gitu. Tapi meskipun itu kan sifatnya cuman berkurang, jadi nggak bisa menghentikan sama sekali gitu. Nanti kalau udah 100% dia tetap ketambah terus, tapi dikit gitu, dikit-dikit. Tapi kalau 3 jam ya jadinya gede. Itulah, mungkin itu dulu ya maintenance-nya. Nanti kalau kurang jelas bisa tak persingkat lagi lah, tak bikinin video. Intinya jangan sampai panas. Terus kalau ngecas dikipasi. Terus saya rekomend sih ini Ugreen. Terus kabelnya pakai yang ori, karena saya belum pernah pakai yang nggak ori kabelnya. Itu mungkin. Thank you ya. Oke. Astagfirullah.